Ya, sambil ya tentu silaturahmi karena Bu Sinta ini kalau pas keliling ke seluruh Indonesia antara lain ke Jawa Tengah pasti saya dikabari soal ke beliau ngobrol seperti tadi beliau ceritakan dan kayak Gus Dur beliau selalu mengingat peristiwa kecil-kecil sehingga kita itu merasa terhormat gitu. Tampolan keras Yeni Wahid dihina-hina pasca tolak Anies, langsung ketemuan dengan Ganjar Pranowo. Sah dukung Ganjar, siap jadi cawapres, gerbong NU dan Gus Durian siap melaju. Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti, kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, memberikan kode keras dukungan kepada Ganjar Pranowo. Yeni mengungkapkan, baca pres PDIP itu bukan orang asing di lingkungan keluarga Gus Dur. Kata Yeni, Ganjar kerap kali datang bersilaturahmi dan sowan ke kediaman Gus Dur, bukan saja saat sedang mau pilpres, tapi sebelum-sebelumnya Ganjar kerap mengunjungi. Kerap hadirnya Ganjar di rumah Gus Dur adalah untuk bertemu dengan sang ibunda Sinta Nuriyah. Hal itu disampaikan Yeni Wahid seusai terima kunjungan Ganjar di kediaman Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu 13 Agustus malam. Yeni juga mengatakan bahwa keakraban antara Ganjar dan Sinta Nuriyah bisa terlihat dalam pertemuan tersebut, di mana pertemuan itu berlangsung secara hangat dan penuh canda tawa. Komunikasi juga terlihat mengalir lancar sekali karena memang sudah kenal lama. Bahkan sang putri dari Gus Dur, Yeni Wahid, mengaku siap mendampingi Ganjar semisal bersafari ke Jawa Timur. Mendengar pernyataan tersebut, Ganjar pun menyampaikan terima kasih kepada Yeni. Gubernur Jateng itu juga mengaku telah berteman lama dengan Yeni. Sebelumnya, Yeni pun mengaku sudah siap mendampingi Ganjar apabila melakukan safari ke Jawa Timur. Awalnya Yeni mengaku tertarik diajak lari oleh Ganjar. Terlebih, lanjut Yeni, ia sedang dalam program penurunan berat badan sambil berkelakar. Kemudian ia menyatakan kesiapannya untuk mendampingi Ganjar selama di Jatim. Yeni pun lalu menyatakan kesediaannya menemani Ganjar ke makam Gus Dur di Jalan Irian Jaya, Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pengakuan Yeni Wahid itu memberikan pertanda bahwa Yeni sudah menolak untuk menjadi cawapres Anies. Hal itu sekaligus juga memberikan gambaran bahwa Yeni bersama NU sudah menjatuhkan dukungannya kepada Ganjar. Hal itu tentu menjadi tamparan telak bagi Anies dan Nasdem yang telah melobi Yeni Wahid menjadi cawapres Anies. Yeni dari awal memang tidak tertarik mengingat rekam jejak Anies dan pendukungnya di Pilgub Jakarta 2017. Ditambah dengan Wasekjen Demokrat yang bicara sembarangan gara-gara nyinyir, makin kesel lah Yeni Wahid. Yeni tidak rugi, yang rugi justru Anies kehilangan pangsa pasar NU yang sangat luar biasa. Biar bagaimanapun koalisi perubahan harus mendapatkan dukungan super besar untuk menang Pilpres. Kalau Anies hanya mengharapkan AHY dan Demokrat, ya game over lah. Mayoritas rakyat sudah muak dengan kelakuan para kader Demokrat yang tidak beres. Melihat pola dukungan Yeni kepada Ganjar membuktikan bahwa suara NU dan Gus Durian otomatis sudah menjadi milik Ganjar. Bahkan bisa jadi PKB juga seperti itu. Kelompok besar yang dikelola oleh Gus Dur saat itu sekarang mulai mendukung Ganjar dan itu tidak boleh dibendung. Karena kalau Prabowo yang menang, tentunya persatuan dan kesatuan negara akan terancam berhubung dia adalah orang Orde Baru yang tak pernah bisa lepas dari identitasnya. Ganjar Pranowo dan PKB adalah satu semangat dalam membangun negara Indonesia yang lebih beradab dan mengedepankan norma-norma agama yang dijalankan secara baik tanpa mengorbankan pluralisme dan semangat kebinekaan. Maju terus Bu Yeni dan Pak Ganjar. Caimin boleh saja jadi pemimpin partai secara status, tapi yang memimpin hati Nahdliyin dan juga anggota PKB adalah Gus Dur yang keluarganya merangkul Ganjar. Jadi kemungkinan menangnya sudah ada di depan mata dan Anies hanya bisa bengong dan garuk-garuk kepala. Jadi bagaimana menurut Anda? Tetapi sesungguhnya pertemuan Mas Ganjar dengan Mbak Yeni, Ibu Sinta itu bukan pertemuan yang pertama kali. Saya juga mencatat seringkali beliau bertiga bertemu untuk forum-forum yang lainnya. Siapa yang nggak kaget? Ternyata Anies Baswedan adalah sosok aktivis
aktivis pada masa Orba kemarin. Kok baru sekarang ini ya? Baru ada berita. Ini kemungkinan kalau Budiman Sujatmiko, Adiana Pitupulu denger pasti kaget. Kalau nggak kaget ya pasti tertawa lah. Gempar, Anies ngaku-ngaku pernah jadi aktivis musuh Orba, tertampol fakta jejak digital. Ternyata dekat dengan keluarga cendana, ngibul terus. Dari bulan ke bulan, dari survei ke survei, tren Anies turun terus. Kalau dia turun terus itu bukan salah Adian, itu bukan salah Jokowi, itu salah mereka dalam bekerja. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan memiliki cerita panjang dengan daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan, mantan gubernur DKI Jakarta ini memiliki kisah saat diburu pemerintahan Orde Baru. Masa? Anies yang mendapatkan dukungan politik dari Gerakan Pemuda Ka'bah GPK memiliki hubungan tak langsung dengan organisasi itu. Cerita tersebut terjadi ketika Anies menjadi mahasiswa di UGM Yogyakarta. Anies berkisah ketika menjadi mahasiswa aktif dalam gerakan bersama rekan-rekannya. Pada tahun 92, ia masih ingat terjadi clash antara partai politik berkuasa sekaligus pemerintah dengan para mahasiswa. Nah, di saat rusuh itu, Anies dikejar-kejar aparat yang dikendalikan pemerintah. Ia masih sangat ingat dibantu oleh GPK. Saat ini, GPK telah memberikan dukungan kepada Anies untuk Pilpres 2024. Anies merasa dukungan GPK bukan suatu momen dan hal yang baru, karena GPK menurut Anies sahabat awal. Dikejar dan diburu oleh pemerintah Orde Baru, seperti menandakan bahwa Anies ini adalah aktivis dan sering mengkritik pemerintahan era Soeharto. Sepertinya Anies membuat gebrakan yang menyebabkan pemerintah Orde Baru terancam. Padahal tidak demikian. Anies itu bukan aktivis Orde Baru atau 98. Pegiat media sosial Eko Kuntadi membantah bahwa Anies adalah bagian dari aktivis 98. Hal tersebut menyusul pernyataan mantan Ketua Ganjar Pranowo atau GP Mania, Immanuel Ebenezer alias Noel. Eko mengunggah 3 foto lawas yang menampakkan Anies Baswedan bersama dengan Raden Ayu Haja Siti Hartinah atau yang lebih dikenal sebagai Ibu Tin Soeharto. Dari foto itu Anies terlihat memakai kemeja putih dan dasi warna merah. Sementara Ibu Tin menggunakan batik bercorak hitam putih. Karena foto itu, Eko mengaku heran. Pasalnya, Anies kerap digembar-gemborkan sebagai aktivis. Padahal di sisi lain, foto itu menggambarkan betapa akrabnya ia dengan orang dekat Soeharto. Justru di saat para mahasiswa sedang berdarah-darah di jalan berhadapan dengan rezim Soeharto, Anies sudah runtang-runtung dengan cendana. Bahkan pada Pilkada Jakarta 2017 lalu, keluarga cendana juga berada di balik layar Anies Baswedan. Ya, keluarga cendana, di mana saat itu keluarga cendana yang menjadi tuan rumah acara haul Presiden kedua RI Soeharto. Saat itu, Anies sudah ditasbihkan menjadi seorang pemimpin. Berarti, Anies mendapatkan dukungan penuh dari keluarga cendana. Kekuatan Orde Baru yang direpresentasikan pada Tommy Soeharto, Titik Soeharto, dan Siti Utami Endang Adiningsih yang biasa dikenal dengan Mami Soeharto. Jika kekuatan ini mulai mendominasi Anies, maka entah bagaimana Indonesia nanti. Selain dengan kekuatan finansialnya, kekuatan keluarga cendana ini masihlah mengandalkan pengaruh Soeharto. Apalagi jika kita tahu bahwa selama ini Anies selalu kompromistis dan tidak pernah tegas. Anies tentunya sadar dengan sejarah 32 tahun berkuasa yang dipimpin oleh diktator terkorup, di mana keluarga Soeharto berlimpah harta dengan kroni-kroninya berbagi bersama oligarki rente borjuis. Anies menjadi sosok yang menentukan sejarah Indonesia ke depan. Hanya saja, ini bukan soal Aniesnya, melainkan soal Tommy Soeharto dan keluarga cendana. Anies sedang membuka pintu bagi kembalinya sejarah hitam Indonesia. Jangan gelap karena sejual tanpa kekuasaan. Anies mengorbankan harga diri kakeknya yang telah berjuang bagi bangsa dan negara. Jadi, bagaimana menurut Anda?